Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, hadirin semua yang ada di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di sini untuk nanti sharing, kita diskusi, kita saling berbagi terkait dengan hal-hal yang kita miliki. Utamanya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Nahar terkait dengan museum. Ibu Mbak yang saya hormati, pertama-tama saya juga selanjutnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Widi, nanti secara detail akan saya sampaikan juga. Dan mungkin hari ini saya juga lebih banyak untuk memperkenalkan diri. Saya dari bidang yang sama sekali mungkin tak terbayangkan. Berbeda dengan permuseuman. Jauh. Saya orang hutan. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sesuatu yang nanti ada kaitannya dengan museum. Yang ada kaitannya dengan budaya. Dan barangkali nanti ke depan kita bisa bersama-sama untuk menghadapi badai tersebut. Saat ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan warisan budaya berbahan kayu untuk masa depan. Beberapa waktu yang lalu, September, sebagaimana yang diceritakan oleh Mas Nahar, saya sedang selonjoran, pegang remote, ada running tag, belum ada fotonya, bahwa Museum Nasional, ya museum kita, itu mengalami insiden kebakaran sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi. Apa perasaan saya waktu itu, sambil selonjoran saya nyun sewu, saya ikut prihatin buat semuanya. Saya ikut bersedih juga ya terkait dengan kejadian ini. Selang bulan saya menerima sebuah WA yang sudah lama sekali saya tidak pernah menerima WA tersebut. WA tersebut dari Mas Nahar. Saya ketemu dengan Mas Nahar itu tahun 2015. Kontak pertama dengan beliau dan kita hanya saling follow saja di Facebook ya. Dan kemudian selang 2015 sampai sekarang bertahun-tahun ya, beberapa tahun ya. Ada WA dari beliau, ini mesti wigati. Mesti ini penting. Saya baca hanya tanya kabar. Pripun kabare Pak Widi? Saya jawab, alhamdulillah saya Mas. Dan beruntut sampai sanalah akhirnya pembicaraan kita merujuk ke sini. Ya. Saya dimintai tolong Mas bergabung ngewangi kula nggih. Jawaban saya siap Mas Nahar. Sebelumnya saya mohon maaf kalau sesekali saya campur bahasa Jawa ya. Tapi saya jamin akan saya translate seketika. Jadi akhirnya saya diminta Mas Nahar dan saya oke, Mas, saya siap. Oke, saya siap. Dan kemudian cerita berlanjut lagi. Saya diberikan gambaran-gambaran terkait dengan situasi museum kala itu. Karena beberapa persen diantaranya artefak-artefak ada yang terbuat dari kayu atau berbahan dasar kayu. Seperti halnya bisa kita lihat di sini. Saya menampilkan gambar ini sudah dengan berizin dari pihak terkait, ya Mas Nahar. Jadi kita bisa lihat nomor registrasi artefak 15907 sangat indah. Ada di YouTube. Ya ada YouTuber yang menerangkan ini bagaimana keindahan itu sekarang sudah seperti yang kita lihat bersama di sisi sana. Sesuatu yang takkan mungkin kembali lagi. Sesuatu yang sudah berubah dari keindahan menjadi arang. Akan tetapi kita harus tetap optimis. Ada sesuatu yang kemudian harus bisa ditinggalkan. Setidaknya sebuah pelajaran. Pelajaran tentang kehati-hatian kita. Pelajaran bagaimana tentang mencintai ini dan bagaimana nanti ke depan mengkonservasi ini semuanya. Ini adalah miniatur Perahu Lancang Kuning dari Asahan, Sumatera Utara pada akhir abad ke-19. Ibu, Bapak, hadirin semua yang saya hormati. Saya agak narsis sedikit karena ini perkenalan. Saya tunjukkan foto ini, saya menyampaikan saya pernah muda. Itu foto saya
tahun 2000 atau 1999 saya memperoleh sarjana kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan master sekaligus juga PhD pada bidang ilmu kayu di Tokyo University of Agriculture and Technology. Jadi dari kuliah sampai sekarang tidak jauh-jauh, mainan saya sehari-hari adalah tukang kayu. Jadi saya adalah tukang kayu, sampai dokternya aja saya ilmunya ilmu kayu ini. Bu, saya hormati beberapa pengalaman-pengalaman saya. Ya, saya ilmu kayu itu banyak sekali, apa itu namanya varian-variannya. Tapi akan saya ceritakan sedikit yang nanti barangkali nanti berkaitan dengan yang konteksnya itu kebudayaan. Ya, misalkan di sini pada tahun 2013 saya dimintai tolong juga bergabung dengan tim PUPR ya, PU ya, untuk mengetahui jenis-jenis kayu yang digunakan pada rumah-rumah adat di daerah Werebo dan Todo. Yang sebelah kiri itu yang Werebo, yang kita harus jalan 6 jam ke puncak ya. Yang dulunya hanya ada 3 rumah, terus sekarang sudah ada 7 atau lebih yang ada di sana. Yang di sebelah kanan itu di Todo. Itu yang ada segitiga di sana itu tempat mukimnya raja. Ya, ada berbagai macam sebenarnya. Dan kala itu ya kita mengambil beberapa sampel untuk kemudian diamati di laboratorium sehingga kita bisa mengetahui komponen-komponen bangunan dari mulai tiang, lantai, ini tingkat ini rumahnya ini. Gareng, usuk dan sebagainya, semua komponen itu bisa kita ketahui terbuat dari kayu apa. Apa maksudnya? Karena pada waktu itu ya Kementerian PU ya, Dinas PU waktu itu akan membangun kembali. Nah, kalau membangun kembali setidaknya kita bisa menyamakan dengan yang sudah ada. Tidak hanya barangkali bentuknya secara struktural, tapi dari materialnya kita akan coba untuk menyesuaikan dengan yang asli. Dalam hal ini akan dicari jenis-jenis yang cocok. Demikian juga dengan yang di sebelah kanan ya. Selanjutnya saya juga pernah terlibat untuk memilih jenis kayu yang sesuai ya, untuk digunakan sebagai tiang pengganti kapal Dewa Ruci. Kalau sekarang mungkin tidak terlalu terkenal, tapi mungkin 10 tahun yang lalu masih digunakan TNI Angkatan Laut. Sehingga para taruna-tarunanya di Benum atau kapal tersebut digunakan untuk latihan para taruna Angkatan Laut kita untuk berkeliling Nusantara, mungkin berkeliling dunia. Pada tahun 2013 kalau saya tidak keliru ada insiden di Australia sehingga kapal tersebut rusak karena diterjang badai. Kapal dibawa ke Indonesia dan ternyata banyak tiang-tiangnya itu yang mengalami kerusakan. Perlu diganti. Nah, kita bisa memilih kayu apa yang sesuai dengan yang sebelumnya atau setidaknya kalau saja kayu tersebut tidak bisa kita temukan di Indonesia karena kapal ini adalah produksi Jerman, kita bisa cari spesies-spesies yang cocok. Baik dari sifat-sifat fisika maupun mekanikanya. Karena semuanya menanggung beban ya Mas. Mohon maaf. Menanggung beban itu ya mekaniknya tentu ada gaya-gaya yang pekerjaan itu kalau ilmiahnya seperti itu. Sehingga harus dicari yang lenturnya pas, yang kuatnya pas, berat jenisnya pas. Lentur kalau berat jenisnya berat ya nanti kapalnya resikonya akan tenggelam dan sebagainya, itu perlu diperhitungkan. Dan alhamdulillah saya ikut terlibat dalam pemilihan kayu tersebut. Selanjutnya, ini melanjutkan ceritanya Mas Nahar terkait dengan temuan di Temanggung, Liangan. Bersama rekan-rekan yang saat itu tergabung dengan Balai Arkeologi, terutama Balai Arkeologi Yogyakarta, saya ikut mensupport di awal-awal temuan juga untuk melihat ke sana secara langsung. Dan alhamdulillah beberapa temuan-temuan yang sudah tersibak, karena saya yakin di dalam kedalamannya Liangan itu masih banyak tersebar artefak-artefak lagi. Beberapa yang sudah terkupas bisa kita lihat di sini,
itu sudah kami ambil sampelnya. Kami sudah lakukan beberapa pengamatan yang nanti akan saya sampaikan lebih lanjut terkait dengan beberapa hasil yang sudah kita miliki. Cerita tentang liangan dari berbagai macam disiplin ilmu ya bisa juga dilihat di YouTube ya. Ini tidak hanya promosi ya, karena barangkali anak muda sekarang nggak hanya muda, tua dan sebagainya bisa belajar berbagai macam ilmu melalui berbagai macam platform yang ada, termasuk yang ada di sini. Sini ya, saya menunjukkan saja ada beberapa ulasan-ulasan dari beberapa ahli geologi, termasuk keterangan dari saya terkait dengan situs liangan tersebut. Ibu yang saya hormati, beberapa aktivitas lain, ini foto dengan Mas Nahar masih saya simpan. Mohon maaf, Nahar tidak mau menunjukkan kita, ya, tapi hanya mau menunjukkan tahunnya. Kita pernah bertemu di tahun 2000 dan foto masih saya simpan dengan baik. Ini adalah aktivitas akademik saya terkait dengan diseminasi keilmuan, termasuk hal-hal yang seperti ini saya senang sekali. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas undangannya juga, kita bisa sharing. Saya tidak hanya bisa mengungkapkan unek-unek saya terkait dengan hal yang bersifat budaya, tapi saya bisa mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, bisa mengimprove atau bisa menambah pengetahuan saya. Kita sudah saling mengenal, bicara tentang arkeologi untuk Waterloo, ya. Dan ini juga salah satu kegiatan diseminasi keilmuan saya. Barusan saya kademen, kedinginan di Tokyo untuk memberikan kuliah di sana. Bapak yang saya hormati, ini saya juga akan menyampaikan aktivitas saya. Jadi aktivitas saya jelas diseminasi, penelitian, dan tentunya juga publikasi. Sesuatu yang kita teliti, yang kita ketahui, namun tidak dipublikasikan, hanya akan numpuk saja di dalam berkas-berkas. Ilmu pengetahuan seharusnya didiseminasikan, disampaikan ke publik. Disampaikan ke publik yang lebih luas. Jikalau publikasi itu ditulis dalam bahasa daerah atau bahasa Jawa, ya mungkin hanya yang memiliki kemampuan bahasa Jawa saja yang bisa membacanya. Dalam bahasa Indonesia lebih luas lagi secara nasional, banyak yang membacanya. Kalau jurnal internasional, seluruh dunia bisa membacanya. Nah itu hanya masalah coverage saja. Nih kita punya aktivitas untuk publikasi dan alhamdulillah diterima di publikasi internasional yang kualifikasinya bagus masuk kategori Q1. Bukan Q1-nya yang ingin saya tampilkan di sini. Saya hanya menyampaikan kami di Jogja juga punya komitmen terkait dengan budaya. Walaupun latar belakang kami adalah kehutanan. Sing rantai budaya. Budayanya awowo, budaya Tarsan. Tidak. Kami punya concern itu. Ini tahun 2013 baru bulan lalu accepted di G Conservation. Ya, G Conservation jurnal Q1 ya. Di Spanyol kaitannya dengan minimum invasive sampling method using holophants for tropical identification on Indonesian cultural heritage. Kita ngambil sampel sekecil-kecilnya untuk sampel kayu yang masuk dalam kategori warisan budaya. Kalau ngambil sampel banyak, rusak artefaknya. Nah, kalau nggak perlu diambil sampelnya bisa apa tidak? Bisa. Tapi butuh alat. Nah, alatnya kita punya apa enggak? Tidak. Begitu. Kalau kita punya alatnya bisa apa enggak? Bisa. Mahal atau sedikit? Ya kalau saya bayari ya enggak kuat. Gitu. Kalau negara, mudah-mudahan. Gitu ya. Ini kita identifikasi, kita contohkan topeng. Selanjutnya kita juga punya komitmen terhadap hal-hal yang lain. Keris. Pernahkah ada tulisan internasional jurnal yang mengangkat keris? Keris biasanya diangkat dalam topik apa? Mantenan, apalagi? Mistisme, ya, perdukunan, apalagi? Keris. Keris di dalam, kalau yang hadir di sini pemerhati budaya semuanya, pasti culture kan gitu ya. Tapi bayangkan masyarakat umum disodorkan apa dua kata pertama saudara tentang keris? Dukun. Ya.
sekti, kan gitu. Iya. Di mana kita masih sibuk dengan hal yang seperti itu. Di sisi lain memang banyak yang mempercayai hal itu. Di sisi lain kita tahyul bid'ah, khurafat dan sebagainya. Di belah negara yang lain yang bukan negara yang tidak memiliki keris, sudah melakukan penelitian-penelitian dan publikasi. Jangan sampai kita yang ada di sini sebagai pemilih aslinya tidak merambah ke segmen-segmen yang lebih intelektual. Kita angkat warangka-warangka randan lawasan seperti ini, kita lolos ini randan semua Bapak Ibu, ya. Kemudian bersama mahasiswa saya yang saya minta untuk berguru langsung ke jagoan anatominya Asia Tenggara. Beliau adalah Junji Sugiyama, tempatnya Mas Nahar juga sempat ke sana juga. Itu adalah jagoan identifikasi kayunya di level Asia Pasifik. Dan kemudian bisa publish grupnya Hairi, ya Hairi itu mahasiswa saya, mencoba untuk mengidentifikasi kayu-kayu keris itu dengan metode-metode yang berbeda. Dan ini menjadi publish, dan yang jelas kita bisa memiliki kata kunci, topeng Indonesian Cultural Heritage. Keris Indonesian Cultural Heritage. Sehingga ketika di Google keris, di Google topeng, di Google Cultural Heritage, yang keluar adalah Indonesia. Algoritmanya seperti itu. Sehingga mungkin kami akan sangat senang ketika berkumpul dengan ibu bapak semuanya yang memiliki topik-topik yang penting. Sehingga suatu saat nanti kita harus memperbanyak big data yang data-datanya itu nanti mengacu ke negara kita, Indonesia. Hal-hal kata kunci yang berbau budaya itu ujung-ujungnya adalah Indonesia. Jangan-jangan kita ngeklik keris yang keluar negara lain. Bolehkah marah? Ya, terserah. Tapi hanya marah saja bukan jalan keluar. Ibu semuanya, saya mempelajari kayu. Utamanya adalah anatomi dan identifikasi kayu. Apa sih sebenarnya anatomi dan identifikasi kayu itu? Anatomi dan identifikasi kayu itu sekedar tool sebenarnya yang bisa digunakan untuk berbagai macam hal dalam berbagai macam konteks. Yang ada kaitannya dengan saat ini tentunya ini. Bagaimana kita bisa mensupport kegiatan budaya, sejarah. Bagaimana tadi itu? Bagaimana kita mengidentifikasi topeng-topeng yang kita, mungkin topeng-topeng kuno kita, sebenarnya terbuat dari kayu apa? Jangan-jangan kayu-kayu yang dipakai untuk topeng-topeng tua itu sudah punah. Sehingga kita harus kembangkan kembali spesies-spesies yang perlu. Sehingga ketika kita mau mengkonservasi, membuat replika dan sebagainya, kita bisa menemukannya. Di sisi lain, ada juga kegiatan-kegiatan forensik. Kegiatan forensik barangkali untuk kasus ini saya tidak mau berspekulasi, tapi ini saya rasa bagian dari hal-hal yang perlu didukung forensiknya. Misalkan apakah arang ini memang dulunya punyanya lancang kuning. Itu harus dipaskan. Nah ini kegiatan seperti ini, forensik. Ini gambar saya ketika melakukan forensik, bukan forensik tapi identifikasi kayu yang kaitannya dengan perdagangan. Pihak A, pihak B, jual beli kayu. Nah ini cocok enggak dengan yang disepakati. Kadang-kala orang tahu kayunya, tahu tidak tahu. Ciri-cirinya seperti apa. Maksudnya dokumennya kayu A, aslinya kayu B. Padahal kayu B itu murah, kayu A mahal. Nah ini terjadi persengketaan. Nah untuk mengantisipasi hal tersebut seperti itu, sering saya melakukan hal serupa yaitu identifikasi kayu. Di sisi lain ada banyak hal lagi, pengolahan kayu jelas, mau bagus, mau rendah, mau bagus kualitasnya, mau ringan, mau berat, itu tergantung dari anatomi kayunya. Juga terkait dengan perubahan iklim, rekonstruksi ekosistem dan sebagainya, saya sampaikan di layangan tadi, apabila kita bisa mengetahui spesies-spesies kayu itu, maka kita bisa membayangkan waktu itu liangan ditumbuhi beberapa jenis pohon yang sesuai dengan bahan-bahan bangunan yang ada. Saya sedikit cerita. Ini kita masuk ke
pengalaman saya mengidentifikasi kayu. Yang pertama, yang kaitannya dengan perahu kuno situs Punjul Harjo. Ini bersama dengan rekan-rekan dari Balai Arkeologi juga kita akan mengetahui sebenarnya jejak perahu situs Punjul Harjo. Apakah kayu lokal atau perahu lokal dari nelayan-nelayan Rembang atau dari kerajaan lain atau wilayah lain. Kita coba. Berdasarkan analisis kami, pada bagian stringer itu terbuat dari kayu kulim. Bagian bodi itu terbuat dari kayu Alstonia dan bagian dowel terbuat dari pohon kayu putih. Ini short saja ya, karena tidak saya sampaikan metodenya seperti apa. Hingga kita bisa ketahui bahwasanya daerah mana yang memiliki ketiga-tiganya. Oh, ternyata daerah Semenanjung Malia. Sehingga ketika kapal itu ditemukan di Rembang, ya bukan berarti kapal tersebut berasal dari lokal Rembang. Dia berasal dari daerah-daerah tersebut yang kemudian menuju ke Jawa. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan beberapa pengalaman saya, utamanya terkait dengan identifikasi kayu komponen rumah situs Liangan, rumah kayu situs Liangan. Ya. Ini kita bisa lihat sudah kita ambil beberapa sampel. Di sana komponen usuk itu terbuat dari kayu pasang. Komponen dinding kayu beberapa terbuat dari kayu puspa, dan komponen lain-lain waktu itu karena remah-remah kayak seperti itu terbuat dari cemara panda. Setidaknya 3 dan kurang lebih sementara ini sebenarnya ada lebih dari 10 spesies yang sudah kami identifikasi. Kami akan tampilkan 3 saja ini. Bapak yang saya hormati, terus bagaimana kontribusi kami ketika diminta oleh Mas Nar dan tim untuk membantu? Saya akan melakukan identifikasi kayu tersebut. Berikut adalah metode-metode identifikasi kayu yang dikenal. Tapi kemudian kami memilih untuk menggunakan scanning elektron mikroskopi. Beberapa metode ini X-ray, NIR, spektroskopi, DNK barcoding, sampel mikrotom, hand section dan sebagainya tidak cocok untuk sampel yang sudah dalam wujud arang. Sehingga satu-satunya cara yang sementara ini kita miliki adalah dengan menggunakan scanning elektron mikroskopi. Dan ini adalah foto-foto dari aktivitas kami yang kami lakukan di Laboratorium Borobudur. Ya, kami bertemu dengan tim yang dari Jakarta yang membawa arang-arang tersebut untuk kemudian kami tindak lanjuti dengan pengamatan. Ya, ini adalah pengambilan sampel kayu yang memang harus hati-hati. Terus dilakukan pengamatan dengan scanning elektron mikroskopi untuk diamati struktur-struktur kayunya, dan arang kayu masih bisa diamati struktur kayunya, sehingga memungkinkan kita untuk bisa melakukan identifikasi lebih lanjut. Saya sampaikan hasilnya. Ini adalah lancang kuning. Ini belum mengerucut, Ibu bawa semuanya. Ini kita capture gambar-gambar tersebut. Ya. Hingga miniatur perahu lancang kuning ya memiliki ciri-ciri anatomi sebagaimana dinotasikan seperti ini. Ini adalah notasi standar untuk identifikasi kayu. Tidak akan saya terangkan di sini, tapi hasilnya sementara mengerucut ke 3 genus. Biasanya saya hanya mampu atau confident untuk menyampaikan dalam bentuk genus, bukan di level spesies. Kalau genus kami masih aman, kita bisa mendapatkan dari Anisoptera atau Mersawa. Walaupun family, apa itu namanya, spesies dari Mersawa itu ada beberapa, dan ini mengerucut ke 3 spesies tersebut. Untuk rehal, ini ada gambar rehal juga yang sudah menjadi arang. Ya, ini sudah kita lakukan juga pengamatan, dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di Balai Borobudur, yang kemudian kita tindak lanjuti dengan analisis. Saya salut dengan rekan-rekan yang di Borobudur bisa menghasilkan gambar-gambar yang cukup bagus sekali dan memudahkan kami untuk melakukan analisis lanjutan. Ini masuk ke dalam kategori ini, Bapak Ibu semuanya, bisa jadi binuang, bisa jadi kedondong, bisa jadi malayan kedondong. Ya, ini masih hasil sementara yang perlu kita kerucutkan kembali. Dan kami berharap apa yang kami miliki tadi bisa ada manfaatnya.
Sehingga ketika saya dikontak, tanpa berpikir panjang, saya langsung menyatakan kesediaan saya. Apa yang bisa diberikan untuk negara kita adalah kemampuan kita. Kita hanya bisa memberi dan memberi. Itu sebuah kenikmatan kalau menurut saya. Berikan kesempatan seperti itu. Tetap optimis dan saya yakin museum kita bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.